Gila sih ini pertandingannya luar biasa, panasnya nih duel kali ini. Mulai dari pemindahan stadion, situasi keamanan, terus pernyataan Mark Klok yang sangat mengundang kontroversi. Tapi kita kesampingkan dulu ya untuk hal-hal non teknis itu. Sekarang kita fokus ke teknis permainan Persija, formasi, sama dengan susunan pemain Persija. Dari sisi taktik, Mauricio Sousa itu kayaknya tidak akan mengubah taktik atau mengubah skema susunan pemain yang sempat memenangkan pertandingan di Jepara. Jadi kayaknya Persija akan solid di susunan permainan pemain yang kemarin saat lawan Persija Jepara. Sekarang kita fokus ke teknis pertandingan Persija lawan Persib. Oke, seperti biasa Persija akan mencoba menguasai jalannya pertandingan sejak awal karena itu adalah ciri permainan dari Persija selama ini yang ditangani oleh Mauricio Sousa. Pressing kemungkinan akan jadi senjata utamanya Persija ketika Persija kehilangan bola di depan pertahanan Persib, maka itu akan jadi momentum buat Persija untuk melakukan serangan cepat. Tujuannya jelas supaya Persib melakukan kesalahan di area sendiri dan mengakibatkan peluang buat Persija. Dengan tekanan tinggi seperti ini, Persija ingin membuat Persib kesulitan untuk membuild up serangan dari lini belakang. Tapi strategi ini punya resiko besar nih. Kalau pertahanan Persija naik terlalu tinggi, itu menyebabkan ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan counter attack oleh Persib. Contohnya banyak tipe-tipe pemain Persib yang speed gitu ya, kayak si Beckham, Ramon, Berguinho. Oh, Berguinho ini di sisi kiri pertahanan Persija harus waspada nih, khususnya Donitri yang akan menempati posisi itu tuh. Berguinho catatannya tuh, awas dia kreator tuh serangan Persib. Menurut gue sih Berguinho ini harus dijaga ketat sih, harus di marking man to man sih. Even itu Donitri atau sekaliber pemain tengah ya, harusnya si Fabio atau Van Basten yang bakal menempati lini tengah Persija itu harus waspada sama Berguinho pergerakannya. Khususnya Ricardo dan Rizky Ridho ya, duet lini belakang Persija. Harapan gue mereka bisa menormalisasi keadaan ketika ada serangan balik. Ya kita lihat pengalaman Ricardo yang sudah banyak main di top liga Eropa maupun liga Brazil, dan Persija memiliki Rizky Ridho yang levelnya timnas. Gue rasa Rizky Ridho juga udah nggak bisa dianggap sebelah mata, jadi dia pengalamannya cukup bagus untuk level timnas, dan ketenangannya juga perlu kita puji juga untuk Rizky Ridho. Harapannya di pertandingan ini mereka berdua bisa solid dan bisa menormalisasi serangan balik dari Persib. Di sisi kiri, Donitri ini dilema sih. Ketika dia naik ke atas, Berguinho akan ada ruang kosong di sisi kiri pertahanan Persija. Jadi menurut gua ini si Van Basten atau Fabio harus bisa mengcover ketika Donitri melakukan supporting penyerangan. Jadi ketika ada serangan balik melalui Berguinho atau dari sisi kiri Persija, itu bisa ditutup sama mereka berdua. Salah satu dari Van Basten atau Fabio. Karena beberapa kali kelemahan Persija itu ketika wingbacknya maju, itu even itu si Donitri atau si siapa namanya Bruno Tubaro, itu pasti akan ada meninggalkan celah tuh di sisi kanan situ tuh, kanan dan kiri tuh. Jadi itu harapannya bisa ditutup sama Van Basten atau Fabio gitu. Baliknya pertahanan Persib di kanan dan kirinya, karena kita fokus di kanan dan kiri karena pasti banyak pertandingan atau banyak alur serangan itu dari sisi kanan atau sisi kiri. Dari sisi pertahanan Persib itu ada di kiri ada si Kakang, ada Putros, ada Kakang. Yang mana dia bakal head to head nih sama si Alano dan Maxwell, atau sekarang Aladin tuh bisa ditempatkan di posisi kiri yang bisa menggantikan Maxwell. Sebenarnya serangan Persija bukan cuma dari Alano atau dari Aladin atau Maxwell nanti di sisi kiri. Tapi bisa jadi kartu truf Persija itu ada di Hanan yang kita lihat sekarang performance-nya lagi naik tuh. Dia bagus banget tuh untuk pressing ketika kehilangan bola, terus penempatan posisinya good deh, gue rasa dia harusnya bisa jadi kartu truf Persija. Kita ke susunan pemain Persija lawan Persib. Kemungkinan penjaga gawang diisi Eduardo karena kita melihat kemarin di pertandingan terakhir Andre Tani mengalami cedera. Lalu di duet pertahanan ada Rizky Ridho sama dengan Ricardo. Lalu di sisi kiri, back kiri, itu ada kemungkinan Donitri, walaupun Saint Patinama kemarin lawan Persija bagus sih, crossing-crossingnya bagus itu. Tapi gue harap Donitri bisa mengisi slot itu. Terus ada di sisi kanan Tubaro. Ini nggak akan tergantikan sih harusnya. Dia Tubaro akan tetap si back kanan. Dan harus waspada itu Tubaro sama Beckham karena seperti biasa jangan sampai pertandingan kemarin terakhir lu dapat kartu merah lagi gara-gara Beckham. Oke, di lini gelandang pertahanan atau gelandang jangkar Persija biasanya masangnya dua nih, Fabio sama Van Basten. Lalu di
area playmaker atau penyerang lubang gitu ya, kalau dulu disebut penyerang lubang. Itu ada Rehan Hanan sih yang akan mengacak-acak tuh. Biasanya mengalihkan mengalihkan apa ya namanya, mengalihkan konsentrasi gitu ya. Jadi tertuju sama Rehan Hanan. Lalu di sisi kanan ada si Alano. Ini harapan gue Alano juga tahan emosinya. Jangan sampai lo dapet kartu merah juga, dan kita harapkan pertandingan ini Persija main di awal dengan 11 pemain dan selesai dengan 11 pemain. Lalu di sisi kiri ada bisa Maxwell. Gue harap Maxwell di sini nggak egois dan bisa percaya sama teman-temannya. Kemarin juga di waktu lawan Persija, Maxwell diistirahatkan. Harapannya Maxwell di sini bisa kembali bugar dan performance-nya juga kembali ke top performance-nya si Maxwell. Maxwell ini bagus, cuman memang kayaknya dia ambisi menjadi top skor. Jadi itu yang membuat dia agak gerasak gerusuk mainnya akhir-akhir ini. Kayak di penyerang, kayaknya sih Excel bakal jadi starting 11-nya gitu ya. Gustavo bakal jadi pemain pengganti seperti lawan Persija, itu seperti itu skemanya. Oke, mudah-mudahan Persija bisa menang lawan Persib.